Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang sama kita hormati Bapak Rektor, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, seluruh unsur pimpinan yayasan, seluruh tenaga pendidik, dosen, tenaga kependidikan, para pegawai, rekan-rekan dari BKM Masjid, dan saudara-saudaraku sekalian. Mengawali dari apa yang mau saya sampaikan, saya mau menceritakan satu kisah, bukan kisah sebenarnya ini, tapi ini ada seorang alumni dari Fakultas Kependidikan. Tamat tahun 1990-an. Ini langsung cerita ini, Pak ya. Begitu tamat, dapat ijazah, dia melamar pegawai negeri. Enggak lulus, Pak, di Medan. Dia tamat dari Fakultas Pendidikan di Medan, dengan ijazahnya dia melamar pegawai negeri, nggak lulus. Ditunggunya lah waktu 1 tahun kemudian sampai pendaftaran pegawai negeri tahun berikutnya. Begitu dibuka, dia mendaftar lagi, Pak. Begitu dia mendaftar, tes lagi seperti biasa, tidak lulus lagi, Pak. Sudah 2 kali nggak lulus. Akhirnya tahun ketiga, ditunggunya 1 tahun kemudian, dia mendaftar lagi, Pak. Tetapi hari ini dia berubah, tidak mendaftar di Medan, dia pindah mendaftar di Aceh, Nangro Aceh Darussalam, NAT. Ternyata begitu pindah, daftar di tempat yang berbeda, dia lulus, Pak, dari pendidikan, lulus menjadi pegawai negeri. Saya lanjutkan cerita ini. Begitu lulus, karena dia orang pendidikan, disuruhlah dia mengajar di SD kelas 1. Kita ingat, Pak ya, tahun pertama dia lulus pegawai negeri, jadi guru, disuruh mengajar SD kelas 1 selama 1 tahun. Kalau ngajar SD itu kan 1 tahun. Bayangkan kira-kira mengajarnya di SD kita ini. Karena berhasil dia mengajar SD kelas 1 oleh kepala sekolah, maka dia diangkat tahun kedua mengajar SD kelas 2. Begitu dia mengajar kelas 2, sebagian muridnya bisa dihafalnya. Tahun ketiga kepala sekolah melihat bahwa guru ini punya prestasi baik, bisa hafal semua siswa-siswanya. Maka guru ini diangkat menjadi guru kelas 3. Tahun keempat disuruh ngajar kelas 4, sampailah tahun ke-6 mengajar kelas 6. Tahun ke-7 guru ini mengajar di Aceh, tidak ada lagi kelas 7, Pak ya, di SD. Maka guru ini dipromosikan menjadi kepala sekolah. Tahun ke-7. Begitu dipromosikan jadi kepala sekolah, turunlah SK dari Jakarta. Begitu SK mau diperolehnya 2 hari sebelumnya, terjadi kerusuhan di Aceh tahun 90 sampai tahun 92. Waktu itu kerusuhan belum gampang ya, DOM, daerah operasi militer. Begitu terjadi kerusuhan di Aceh, maka semua orang-orang yang ada di daerah Aceh pada eksodus. Ada yang pulang ke Padang, ada yang pulang ke Jambi, dan si guru tadi yang dari Medan, pulanglah dia ke Medan, Bapak Ibu. Sampai di Medan, dia tidak jadi kepala sekolah, diurus pegawai negerinya menjadi guru SD di pinggir kota Medan.
Saya teruskan cerita ini, Pak. Karena dia pindahan, maka dia disuruh mengajar kelas 4. Begitu ngajar kelas 4, apa yang terjadi? Kalau jam 9, muridnya keluar satu, terakhir gurunya pun keluar dan pulang. Saya ulangi, guru ini mengajar kelas 4, Pak, di SD di pinggir kota Medan. Kalau jam 9 pagi, muridnya satu keluar pulang, dan gurunya akhirnya pun keluar dan pulang. Terdengar cerita ini sampai ke kepala sekolah. Kira-kira Bapak bayangkanlah itu di SD sebelah kita ini. Kelas 4 itu kan mestinya pulangnya jam 12, Pak, ya, atau jam 1. Tapi ini kalau jam 9 keluar pulang. Kepala sekolahnya tanda tanya, ada apa ini dengan guru yang baru pindah dari Aceh? Hari berikutnya kepala sekolahnya coba melihat dari jendela. Kenapa muridnya keluar kalau jam 9 satu-satu keluar? Rupanya kalau jam 9 gurunya ngomong gini, Bapak Ibu. Anak-anak, ada kuis, pertanyaan. Siapa tahu boleh pulang. Anaknya tahu maka pulang. Semua pertanyaan siapa tahu boleh pulang, maka anaknya pun pulang. Begitu kalau jam 9, Bapak Ibu. Saya teruskan ceritanya. Sampai akhirnya kepala sekolah serius. Pada hari berikutnya, lama tidak ada yang pulang. Rupanya gurunya ngomong gini, anak-anak, siapa tahu boleh pulang. Naik bus Kurnia dari Medan ke Banda Aceh 12 jam. Ongkos 120.000. Naik bus Kurnia dari Medan ke Lok Sumawe 6 jam. Pertanyaan, berapa umur saya? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Siapa tahu boleh pulang. Kalau Bapak Ibu kira-kira saya tanya, sekarang ada yang tahu umur saya, Pak? Tadi gurunya ngomong gini, anak-anak siapa tahu boleh pulang. Naik bus Kurnia Medan Aceh 12 jam. Ongkos 120.000. Naik bus Kurnia Medan Lok Sumawe 6 jam. Pertanyaan, berapa umur saya? Siapa yang tahu, Pak? Siapa tahu? Boleh pulang. Murid-murid waktu itu tidak ada yang bisa jawab, Pak. Maka nggak ada yang pulang. Kepala sekolah semakin serius. Adalah seorang murid di belakang, angkat tangan Bapak Ibu. Pak Guru, saya tahu umur Bapak. Tapi minta maaf, kalau saya jawab, Bapak jangan tersinggung. Apa kata gurunya? Tak mengapa, siapa tahu boleh pulang. Pasti umur Bapak 42 tahun. Penasaran gurunya, kenapa kamu bisa menjawab umur saya 42 tahun? Bapak umurnya pasti 42 tahun. Karena kakak saya di rumah setengah stres umurnya 21. Bapak pasti 42 tahun. Karena Bapak betul-betul stres. Nah, Bapak itu pun tersipu malu, lebih malu lagi kepala sekolah akhirnya keluar dari ngintipnya tadi. Bapak Ibu, ini cerita alumni Fakultas Pendidikan yang stres dalam bekerja. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu tadi, dari awal cerita, kenapalah Bapak ini stres, Bapak Ibu? Ya Ibu, kenapalah Bapak ini stres tadi, guru tadi? Ya, ada yang menjawab Bapak ini stres karena tidak jadi kepala sekolah, betul. Yang kedua, kenapa stres? Karena Bapak ini 2 kali tidak lulus pegawai negeri. Sebenarnya Bapak ini stres karena mengajar kelas 1 muridnya 35. Mengajar kelas 2 muridnya yang 35 itu juga lah naik kelas 2. Ngajar kelas 3 murid yang 35 itu juga jadi kelas 3. Kan gitu tadi kan? Sampai 6 tahun dia ngajar murid yang sama. Itu yang membuat stres Bapak Ibu. Kan tadi saya bilang begitu kan? 6 tahun dia mengajar SD, muridnya sama.
hafal namanya. Bukan yang tadi Pak, bukan karena dia nggak jadi kepala sekolah, bukan karena dia nggak jadi pegawai negeri, tapi karena menghadapi murid yang sama. Oke, saya mau menceritakan ini Bapak Ibu. Ini di sini ada Pak pimpinan, ada rektor, ada dekan dan sebagainya. Para karyawan, para pekerja, para kita semua kerja di kantor sesungguhnya banyak mengalami stres dalam bekerja. Penyebab stres seperti tadi, menghadapi hal yang rutin, yang berulang-ulang mengakibatkan orang stres. Tadi 6 tahun Pak ya, muridnya sama, pelajarannya berbeda. Maka bersyukur sebagian dosen tiap hari menghadapi hal yang berbeda. Kalau dosen kan berbeda terus Bapak Ibu. Muridnya sama semester ini 16 kali pertemuan yang berbeda materinya. Materi 1, materi 2 kan beda terus. Tahun depan materinya sama, tapi kan mahasiswanya berbeda. Maka bersyukurlah sebagian kerjaan dosen setiap saat berbeda. Maka pernah dirilis satu berita, pekerjaan paling tidak stres adalah guru atau dosen. Karena setiap saat berbeda-beda, berubah-ubah. Bersyukurlah menjadi dosen atau menjadi pendidik. Karena setiap saat, setiap pertemuan pasti berbeda. Tadi berbeda materinya atau berbeda mahasiswanya. Tak pernah sama sekalipun. Oke, jadi menghadapi stres adalah kalau yang dihadapi itu berbeda-beda. Tetapi dalam rilis berita itu juga, yang biasanya stres itu adalah para karyawan, sekretaris. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah hal yang sama setiap saat. Surat layanan sama mengakibatkan sekretaris atau karyawan selalu stres. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan ini saya akan menceritakan bagaimana stres dalam bekerja. Sesuai dengan materi kita adalah akhlak dan tanggung jawab terhadap profesi. Dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Nah, ini artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan yang diberikan Allah kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan yang diberikan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, salah satunya yang mau saya ceritakan hari ini, bagaimana sebenarnya kita menghadapi stres dalam bekerja Bapak Ibu. Oke ya. Untuk memulai cerita ini menghadapi stres, saya ingin Bapak Ibu, karena sudah ramai di sini, bolehlah Bapak Ibu, ini yang di depan saya ya, kita sekarang bolehlah dulu kita mulai dengan hadap-hadapan Bapak Ibu. Kan boleh ya, kalau penceramah minta kepada jemaahnya kan boleh Bapak Ibu ya. Kalau jemaahnya minta kepada penceramah, kalau bisa ceramahnya jangan lama-lama, kalau bisa ketawa-ketawa, kalau bisa cepat kan gitu. Sekarang penceramahnya minta sama jemaahnya, mohon para jemaah berhadap-hadapan. Sekarang Bapak Ibu, saya minta sekarang. Tolong Pak, berhadap-hadapan Pak. Berdua-berdua Pak. Berdua-berdua Pak. Tolong sekarang Pak. Tolong saudara-saudaraku Pak Harahap di sebelah kanan juga. Berdua-berdua Pak, semua. Ini, biar terapi dulu, terapi stres dulu nih. Berdua-berdua Bu. Iyalah. Nah, ini. Ya cari pasangan. Ini yang di depan pun bisa berdua. Kecuali penceramahnya sendirian saya. Aku. Sudah berdua-berdua? Terima kasih. Pertama, tengoklah dulu wajah saudara kita itu. Saya percaya saudaranya itu apa mau dikaitkan sama stres? Kira-kira saudara kita ini stres enggak? Coba lihat wajah saudara kita. Alhamdulillah. Sudah ditengok Bapak Ibu?
Alhamdulillah. Apalah yang diucapkan gitu melihat apa wajah saudara kita? Ada yang mengucapkan astagfirullah, enggak kan? Ada yang mengucapkan alhamdulillah. Udah? Sudah dilihat Bapak Ibu? Langkah kedua. Coba salaman Bapak Ibu. Coba salaman Bapak Ibu ya. Ada yang salamannya sebentar, ada yang lama. Ada yang belum salaman. Kayak ada belum hadap-hadapan saya tengok Pak. Udah salaman Bapak Ibu? Ada nggak beda antara hadap-hadapan cuma nengok wajah dengan salaman? Sudah salam-salaman kan? Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Pak? Kehangatan, alhamdulillah. Sudah salaman Bapak Ibu ya? Sudah dua ya. Pertama hadap-hadapan, dua salam-salaman. Yang ketiga, bolehlah bertanya. Pertanyaan pertama, kapan saudaraku minum obat terakhir? Coba. Minum pil atau minum jamu silahkan. Coba tanya Bapak itu. Kapanlah terakhir minum obat? Coba tanya Pak. Tadi pagi, kemarin, 1 bulan yang lalu, kapan terakhir minum obat? Izinlah Pak ya, nggak apa-apa lah. Namanya, coba tanya Pak. Saling bertanya, hadap-hadapan. Yang satu nanya juga, kapan terakhir minum obat? Sudah Bapak? Sudah ditanya, kapan terakhir minum obat? Ada yang minum obatnya sebulan yang lalu. Ada. Terakhir ya. Ada sudah 1 tahun nggak minum obat. Oke, saya langsung simpulkan aja lah ya. Semakin lama tidak minum obat, berarti semakin sehat ya. Yang gitu Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan kedua. Kapanlah saudaraku terakhir marah-marah? Coba tanya. Kapan terakhir marah-marah? Sudah ditanya Bapak-bapak. Kapan terakhir marah? Ada yang tadi pagi marah? Marah ya anaknya ada? Udah, kapan terakhir marah? Tadi pertama apa tadi Pak? Kapan terakhir minum obat? Kedua, kapan terakhir marah-marah? Dan yang ketiga, terakhir, pertanyaan terakhir. Kapanlah saudaraku sholat tahajud? Udah, itu aja tanya Pak. Coba tanya Pak. Kapan terakhir sholat tahajud? Dah, udah saling bertanya Bapak Ibu ya. Ini karena di ujung ada yang rame nggak nampak. Baik, terima kasih. Udah dilepaskan tangannya Bu. Lepaskan. Udah menghadap ke depan lagi Pak. Makasih Pak ya. Makasih. Aduh. Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi. Sudah ya. 3 pertanyaan ini saya percaya semua jawabnya jujur karena ini di masjid. Oke ya. Kapanlah Bapak Ibu terakhir minum obat? Saya sendiri juga masih minum obat Bapak Ibu. Kita akan cerita tentang menghadapi stres dalam bekerja. Bapak Ibu ya. Dari ayat Al-Quran tadi, Pak Quraisy Shihab menjabarkan bahwa mengobati stres dalam bekerja, yang pertama adalah bagaimana kita sholat dulu Pak. Jawabannya, menghadapi stres yang pertama adalah sholat. Apa itu sholat? Semuanya sudah melaksanakan sholat. Tapi inti dari sholat, mungkin ya saya peragakan sederhana aja. Begitu Allahu Akbar takbiratul ihram,
mengharamkan semua hal kecuali rukun sholat adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau orang masih tergantung dengan obat, sebenarnya dia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Maksud saya, kenapa tadi ditanya minum obat? Mudah-mudahan kita doakan setelah hari ini, semua penyakit serahkan kepada Tuhan. Kesehatan itu serahkan kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita tidak stres lagi, Bapak Ibu. Kalau orang masih tergantung dengan obat, berarti dia sedikit kurang tergantung dengan Tuhan. Jadi terapi mengobati stres yang pertama adalah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, obat stres adalah berdoa. Bapak Ibu, kalau dikasih waktu sebentar, 5 menit, 3 menit, kalau mahasiswa dikasih waktu atau orang lain dikasih waktu, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Pasti main Kira-kira HP apa yang dibuka? WA. WA apa Bapak Ibu? WA grup. Komunikasi tak terputus. Sesungguhnya umat Islam sudah mengajarkan, kalau kita menghadapi stres dalam bekerja, komunikasi bukan buka WA. WA itu komunikasi dengan yang horizontal, tetapi yang diinginkan adalah vertikal, komunikasi dengan Tuhan, berdoa. Maka mengeluh, ceritakan masalah kepada Tuhan, berdoa. Begitu Bapak Ibu. Pertama sholat, yang kedua berdoa. Stres dalam bekerja akan diatasi kalau dengan berdoa. 3, niatkan bekerja itu dengan ikhlas. Semua kita keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, yang jauh dekatkan, yang sulit mudahkan. Keluar dari rumah, kita serahkan seisi rumah, kita akan bekerja untuk anak istri. Maka niatkan secara ikhlas bekerja di Universitas Medan Area. 3 Bapak Ibu ya. Pertama tadi sholat, kedua berdoa, yang ketiga niatkan kerja secara ikhlas. Dan yang keempat, obat stres dalam bekerja adalah zikir. Zikir mengingat Tuhan, bukan mengingat yang lain. Penceramah sebelum saya, kalau tidak salah, Profesor Azhari Akmal, Pak. Saya mengutip dari beliau, sesama ustadz. Kira-kira 5 tahun yang lalu, beliau menulis di koran. Kenapa zikir itu mesti 33 kali? Bukan hanya karena hadis. Ini karena ada profesor psikologi. Mungkin kita pernah tahu apa itu otak kanan, otak kiri. Otak kiri lebih bersifat analitik, hitung-hitungan. Otak kanan lebih bersifat holistik, mencari hikmah dan kebijaksanaan. Zikir itu kenapa 33 kali? Itu adalah kerja otak kiri. Tetapi tidak akan bermakna kalau 33 kali dilakukan, tidak diambil hikmah setelah 33 kali diucapkan. Ternyata seseorang bisa luluh, bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi nggak ada artinya Pak, yang penting 33 itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya otak kiri bekerja dengan zikir yang 33 kali kalau tidak dicari hikmah. Kenapa mesti 33 kali? Itu ditulis di koran oleh Azhari Akmal. Perlunya beribadah dengan otak kanan, bukan hanya sekedar otak kiri. Tidak mesti 33 kali. Kalau sudah dapat hikmahnya, maka orang berzikir yang utama adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya ulangi Pak ya. Yang pertama menghadapi stres, obatnya adalah sholat. Yang kedua niat, yang kedua berdoa. Ketiga niat yang ikhlas. Keempat zikir. Yang kelima terakhir adalah bersyukur. Bapak Ibu, ada satu cerita menjelang hari raya. Tetangga di Perumnas Mandala lah kita buat ya, rumahnya Pak Harahap. Satu sebelah anaknya nangis sejadi-jadinya, tidak dibelikan sepatu seperti yang diharapkannya.
nangis malam takbiran, nangis karena tidak dibelikan sepatu seperti merek yang diharapkan. Sementara ada tetangga anaknya bisa tertawa bermain padahal hanya pakai selop, yang satu kakinya sebelah tak punya kaki. Saya ulangi Bapak Ibu ya, kejadian di Perumnas, bertetangga sebelah anaknya nangis karena tidak dibelikan sepatu, sementara sebelah anaknya bisa tertawa hanya pakai selop padahal tidak punya kaki sebelah. Apa yang bisa kita tangkap? Kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki, maka kita tidak berharap sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Tadi yang nangis tadi kan dia berharap padahal kakinya sudah ada dua. Kurang bersyukur. Maka bersyukur itu seperti yang punya kaki sebelah, hanya satu kakinya tapi dia bersyukur. Jadi obat orang stres adalah bersyukur apa yang dimiliki. Saya punya ini, udah syukuri. Saya pingin ini, boleh sekedar pingin, tapi intinya bersyukur. Saya ulangi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu kerja dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu, stres adalah bagian dari kita. Saya juga begitu dalam bekerja. Tetapi dalam bekerja kita adalah orang Islam, tidak perlu menceritakan stres kepada orang lain. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita sebagai umat Islam. Satu, saya ulangi, sholat, berdoa, niatkan kerja secara ikhlas. 4, berzikir. 5, bersyukur. Hadirin sekalian, terakhir yang bisa saya sampaikan, saya percaya umat ini punya mimpi besar. Pak Rektor punya mimpi, yayasan punya mimpi. Sebagian kita stres dengan mimpi itu. Kenapa selalu dipaksa kerja? Karena memang mimpi itu selalu jauh dari apa yang kita lakukan. Mungkin tidak nampak hari ini, tapi satu saat akan kita nikmati. Cerita mimpi, ini cerita terakhir saya di sini. Bapak Ibu, tahun 1959, Sumatera ini provinsinya masih 2, satu Sumatera Timur, satu Sumatera bagian selatan. Oleh Presiden Soeharto didirikanlah provinsi baru, namanya Provinsi Riau. Begitu didirikan Provinsi Riau, dipanggillah seorang tentara menjadi gubernur. Tentara itu dari Medan, Bapak Ibu. Begitu dia sampai di Pekanbaru tahun 60-an, kotanya tidak lebih besar dari kota Selesai yang ada di Langkat sana, kecil. Tapi apa yang dilakukan oleh gubernur tadi? Dibangunlah Jalan Sudirman selebar 15 meter. Saya lupa persisnya, pokoknya 10 meter lebih. Dibangun Jalan Sudirman. Dibangun Jalan Nangka lebih dari 10 meter. Ini bapak-bapak yang dari Pekanbaru mungkin tahu. Jalan Nangka itu kan terminal dulu ya. Tahun 60-an dibangun jalan selebar 15 meter. Untuk apa? Maka orang Pekanbaru, orang gila dari Medan membangun jalan. Padahal Pekanbaru itu, saya ulangi, tidak lebih besar dari kota Selesai yang ada di Langkat, yang kota kecil. Dibangun oleh gubernur tadi, 15 meter lebarnya, sama Jalan Sudirman. Orang gila dari Medan bangun jalan. Tahun 90, ternyata Jalan Nangka tak pernah ada pelebaran dan penggusuran. Jalan Sudirman jadi kantor gubernur, tidak ada pelebaran dan tidak ada penggusuran. Sekitar tahun 94, gubernur itu meninggal karena pesawat terbang. Siapa gubernur itu, Pak? Kaharudin Nasution. Dikenang oleh gubernur, oleh orang Riau. Orang gila dari Medan itu ternyata benar, pikirannya betul. Gila pada tahun 60-an, tetapi bermanfaat sepanjang masa tahun 90. Maka sekarang Kaharudin Nasution itu dinobatkan namanya menjadi lapangan Stadion Kaharudin Nasution di Pekanbaru. Saya percaya umat ini punya mimpi jauh. Kita semua stres dengan mimpi itu. Tapi satu saat kita akan mendapatkan hasil bahwa apa yang dilakukan umat ini pasti akan bermanfaat untuk orang-orang di masa depan. Stres hari ini kalau kita lakukan dengan cara baik, kita kelola dengan baik, akan menjadi bagian-bagian ibadah kita. Ibu bapak yang saya hormati,
akhlak dan tanggung jawab terhadap profesi. Mari kita maknai, kerjaan hari ini tidak mesti diperoleh hasilnya hari ini. Kerjaan hari ini bisa saja akan bermanfaat untuk masa depan. Marilah kita syukuri apa yang ada pada diri kita nikmati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan bermanfaat menjadi nilai ibadah. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih kepada BKM, terima kasih Bapak Ibu, tadi sudah salaman, mudah-mudahan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz Dr. Mardianto yang telah menyampaikan kalimat-kalimat yang baik atau hal-hal yang baru kita dengar. Mudah-mudahan apa yang